Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Planters Nusantara. Perkenalkan, nama saya Pak Rudi, peserta PLDP tingkat 1 angkatan ke-18. Pada pagi hari ini izinkan saya melaksanakan sharing knowledge mengenai leadership yang membahas mengenai kepemimpinan, manajemen inovasi, coaching, dan nurturing people. Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pemimpin lebih dari sekedar memberi perintah, melainkan tentang mendengarkan, memahami, dan memotivasi tim. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan-perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengajak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kepemimpinan atau leadership terdapat 5 level hierarki, yaitu level pertama, highly capable individual, yang berarti membuat kontribusi yang produktif melalui talenta pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kerja yang baik. Kedua, contributing team member, yaitu memiliki kontribusi kemampuan individu untuk mencapai tujuan kelompok dan bekerja secara efektif dengan yang lain di dalam kelompok. Level ketiga, competent manager, mengorganisasi orang dan sumber daya agar menjadi efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Level keempat, effective leader, mengkatalis komitmen untuk mencapai tujuan dengan visi yang jelas dan memicu kelompok agar bekerja dengan standar yang tinggi. Dan yang terakhir, level kelima, yaitu eksekutif, membangun organisasi yang besar secara berkelanjutan melalui kombinasi antara pribadi yang rendah hati dan tekad yang profesional. Dari dalam kelima level tersebut, apabila seseorang mencapai level 5, maka artinya orang tersebut juga memiliki kemampuan dari level 1 hingga level keempat. Sebuah gaya kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya perkembangan dan kemampuan beradaptasi dalam tim atau perusahaan disebut change leadership. Adapun change leadership berupa komunikasi, kolaborasi, dan komitmen. Komunikasi pemimpin yang tidak berhasil memimpin perubahan cenderung pada fokus apa di balik perubahan, sementara pemimpin yang sukses adalah yang mampu mengkomunikasikan apa dan mengapa. Para pemimpin yang menjelaskan tujuan perubahan dan menghubungkannya dengan nilai-nilai organisasi atau menjelaskan manfaat akan menciptakan dukungan yang lebih kuat dan urgensi untuk perubahan. Kolaborasi menyatukan orang untuk merencanakan dan melaksanakan perubahan. Sangatlah penting. Pemimpin yang berhasil melakukan kolaborasi adalah yang mampu bekerja melintasi batas, mendorong karyawan untuk keluar dari zona nyaman mereka, dan menolak untuk mentolerir persaingan yang tidak sehat. Pemimpin tersebut juga menyertakan karyawan dalam pengambilan keputusan sejak dini, sehingga memperkuat komitmennya untuk berubah. Komitmen pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu menunjukkan keuletan dan kegigihannya, serta bersedia untuk keluar dari zona nyaman mereka. Mereka juga bersedia mencurahkan lebih banyak waktu untuk upaya perubahan dan fokus pada big picture. Sementara pemimpin yang tidak berhasil adalah pemimpin yang gagal beradaptasi dengan tantangan, menunjukkan sikap negatif dan tidak sabar meski hasilnya belum sesuai harapan. Change management dengan change leadership adapun perbedaannya sebagai berikut. Change management lebih fokus pada operasional, menyiapkan tools, proses, dan teknis pelaksanaannya sebagai bagian dari perencanaan untuk melakukan perubahan yang mendukung visi yang baru. Sedangkan change leadership fokus pada hal strategis, yaitu menyiapkan masa depan dalam mengembangkan tingkat leadership atau kepemimpinan yang disebut dengan
Building Talents. Building Talents adalah merupakan sebuah desain untuk mengembangkan kepemimpinan di perusahaan. Talent adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang produktif, serta wujud nyata dari bagaimana otak kita telah tumbuh dan terprogram secara unik dan permanen. Namun dalam hal ini, talent yang dimaksud adalah individu atau orang yang siap dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Talent management merupakan suatu proses manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan 3 proses. Pertama, mengembangkan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan atau onboarding. Kedua, memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada di perusahaan. Dan yang ketiga adalah menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter bekerja pada perusahaan. Desain pengembangan kepemimpinan haruslah didasarkan pada manajemen suksesi yang berpegang pada strategi organisasi dan menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Secara khusus, yang perlu diperhatikan adalah siapa yang diikutkan dan program apa yang akan dilaksanakan. Setelah ditetapkan manajemen suksesinya, kemudian bagaimana dan kapan program tersebut akan dilaksanakan. Kepemimpinan juga perlu ditingkatkan, salah satunya adalah dengan manajemen inovasi di dalam organisasi yang merupakan tanggung jawab setiap individu dan setiap pemimpinnya. Pada setiap level organisasi, setiap orang perlu menyadari perannya dalam organisasi pada penciptaan inovasi. Dengan demikian, organisasi dapat mewujudkan inovasi yang tepat. Inovasi adalah aplikasi dari ide-ide baru yang bermanfaat. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan suatu ide baru yang berguna dan merupakan bibit dari inovasi. Tetapi jika belum bisa diaplikasikan dan diorganisasi, itu hanya disebut sebagai sebuah ide. Modal untuk menjadi organisasi yang inovatif diperlukan sebuah ekosistem inovatif yang terdiri dari people, polisi, proses, dan klimat. Hal-hal yang perlu dan tidak diperlukan oleh seorang pemimpin adalah mematahkan semangat inovasi, memaksakan pendekatan top-down, dan aku paling tahu segalanya. Cermat memonitor, mengevaluasi sistem, aturan adalah harga mati. Takut, ambiguitas, dan risiko juga salah satu teknik untuk meningkatkan leadership dari anggota kita adalah melakukan coaching. Coaching merupakan salah satu untuk menghadapi tantangan kinerja di masa depan, di mana untuk mencapai suatu target yang akan kita capai, kita butuh effort yang maksimal dari tim kita. Dilaksanakannya coaching yang baik dengan tim, maka adjustment atau keterikatan antara kita dengan tim akan semakin solid, yang mana akan mengeluarkan secara maksimal seluruh potensi yang ada pada tim kita. Demikian sharing knowledge mengenai leadership yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.